Saya Hilbram Dunar, masih bersama Pak Mario Teguh. Kita lanjutkan lagi program ini yang berbicara mengenai mendeteksi cinta palsu. Tadi di segmen pertama Pak Mario mengatakan cara yang pertama adalah respect, bahwa kita harus menghormati pasangan kita. Apabila kita tidak hormat, maka itu bukan cinta namanya. Saya sudah tidak sabar untuk mengetahui apa cara yang kedua, Pak. Yang kedua, tidak bisa Anda lakukan, Mas Hilbram dan sahabat-sahabat saya yang super, tidak bisa Anda lakukan saat jatuh cinta. Persiapan terbaik untuk tidak salah saat jatuh cinta adalah sebelum jatuh cinta. Untuk tahu bahwa cinta seseorang itu palsu, itu kita harus membiasakan diri dengan cinta yang asli di keluarga. Jadi tahu ayah yang mencintai istrinya itu ibunya, kemudian antara ayah ke anak-anak, antara saudara, yang putri, kakek, itu dulu dipelajari. Sehingga kita tahu bahwa pria ini tidak sebaik ayah, tidak sebaik kakek, atau wanita ini tidak seanggun ibunya. Begitu. Nah, kita biasanya tidak berhati-hati mengenai itu karena keluarga itu lebih kelihatan masalahnya daripada kebahagiaannya. Ya toh? Anak-anak itu banyak memprotes, Pak Mario, you are like my father, but my father is not like you. Lucu sekali itu. Anda seperti ayah saya, tapi ayah saya tidak seperti Anda. Ini berarti anak yang melalaikan kasih sayang di keluarga. Berarti dia hanya lihat ngomelnya saja. Ibu, kalau ibu masih ada, yang kita ingati omelannya atau kasih sayangnya? Omelannya. Setelah tidak ada, baru kasih sayangnya. Seperti ibunda saya, Ibunda Siti Marwiyah sudah di samping Tuhan hari ini. Dulu waktu saya masih sekolah, sering ngomel, aduh seandainya ibuku diganti, ayahku ganti istri, begitu. Itu karena ngomelan, tetapi sekarang saya akan izinkan ibu saya ngomel seperti apapun asal ada lagi. Asal bisa saya cubit pipinya yang hangat itu. Nah, jadi kalau begitu, pelajarilah cinta sebelum Anda dibutakan oleh cinta. Itu. Ya, satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Ini kalau bicara cinta, saya nanya terus boleh ya Pak? Ya? Oke, memang tugasnya untuk bertanya. Oh iya. Baik. Silakan. Satu lagi berbicara mengenai cinta, tadi Pak Mario di akhir kalimatnya mengatakan banyak yang sudah dibutakan oleh cinta. Nah, herannya Pak, orang-orang yang dibutakan oleh cinta ini walaupun sudah tersakiti, teraniaya, tidak nyaman, tapi tidak juga mau berpisah Pak. Tidak putus-putus, lanjut terus. Itu dia. Itu bagaimana ya Pak? Padahal sudah jelas tersiksa, begitu ya. Tetapi masih terus, dan itu sebabnya banyak orang ini kalau saya gambarkan garisnya ya. Jadi garis yang disebut masa pengenalan ya. Masa pengenalan, pacaran atau apapun istilahnya, di masa ini adalah masa yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Setelah menikah, masuk akal. Kalau di sini waktu pacarnya mengatakan, nanti apabila aku jadi, gitu, wanitanya kagum. Iya toh? Apabila aku pimpin negeri ini, wanitanya kagum. Di sini, begitu suaminya kelepasan bicara, nanti kalau kita kaya, istrinya tanya, kapan? Gitu? Mana janji-janji kampanyemu mana? Gitu? Nah, di masa yang masuk akal ini, di dalam masa pernikahan, biasanya karena tidak masuk akal ini, kita di sini supaya lebih hebat lagi, menyesal. Menyesal itu sudah parah sekali. Okay? Menyesal. Nah, orang-orang ini tidak bisa tegas karena ada satu hal. Dan semua yang sekarang sedang pacaran, sedang pendekatan yang tersiksa, harus tegas mengenai yang satu ini. Ada namanya physical proximity. Physical proximity. Kedekatan fisik. Cocok nggak cocok, kalau dekat itu sulit menjauh. Sulit pisah.
Ayo, perhatikan yang sekarang masih tersiksa. Berantem, keluar makan. Berantem, pergi selamatan. Ya toh, berantem kondangan. Padahal berantem terus. Ayo, ada toh? Ada tuh yang saya lihat beberapa orang tuh, kamu tuh. Nah, kedekatan fisik pada cinta yang tidak sesuai itu berbahaya. Jadi harus menjauh. Aku akan berjalan ke matahari tenggelam. Menjauh. Lalu yang dia, aku akan jauh, pergi ke matahari terbit. Nah, kalau dua-duanya berpisah, baru setelah jauh mereka bilang, iya ya memang tidak masuk akal. Kalau diteruskan. Tetapi kalau dekat, hilang masuk akalnya. Itu sebabnya ketegasan menjauhkan diri dari cinta yang tidak cocok, itu penting sekali. Kalau masa depan Anda yang panjang itu harus damai. Itu. Terima kasih Pak Mario. Silakan pertanyaan dari Anda berikutnya. Ya, Bapak. Salam super. Salam super Bapak. Bapak Mario yang super teguh. Terima kasih. Nama Ada saya lagi? Teguh Widodo Pak Mario. Oh, Ya. pantas ya. Kita satu marga Pak. Pertanyaannya begini Pak Mario. Kami punya anak-anak yang masih kecil-kecil dan saya sekarang ini sering sekali menonton TV yang kalau tidak kita kontrol mungkin akan mempengaruhi pola pikirnya dan juga rasa cintanya mereka kepada orang lain. Ya. Yang ingin saya tanyakan dan ingin mohon petunjuk, bagaimana kita mengajarkan agar anak kita bisa memberikan cinta yang tulus, yang ikhlas dari lubuk hati kepada sesama makhluk, baik itu manusia maupun tumbuhan. Gitu. Ya. Kami belum tahu cara mengajarkannya. Untuk itu kami mohon petunjuk kepada Bapak. Super sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada anak kecil baru belajar berjalan ya, biarkan dia dekat-dekat pot, begitu, yang ada bunganya. Biarkan dia jalan. Anda baru beli anggrek bagus atau apa, biarkan saja dia dekat-dekat. Apa yang dilakukan anak kecil? Disirami potnya. Nggak mungkin. Dicabut bunganya. Biarkan dulu. Lalu begitu dia cabut langsung begini. Aduh sayang sekali. Ini bunga kan cantik. Kalau kamu ambil hanya cantik untukmu sebentar. Kalau ditaruh di sini cantik untuk semua orang. Anak ini kalau jadi pejabat nggak mungkin korupsi. Karena sejak kecil ibunya menaruh keindahan di hatinya. Mengenai tanggung jawab melestarikan keindahan. Bukan hanya bagi dirinya, bagi orang lain. Mulailah dengan cara itu. Jadi kenapa ibunda yang dekat dengan anaknya, ayah yang dekat dengan anaknya, nanti menjadikan anak ini pembesar di masa depan. Karena kita tidak bisa menjadi pembesar tanpa kasih sayang. Orang-orang yang mencintai keindahan bagi diri dan sesama akan menjadi pribadi yang amanah. Itu. Indah sekali Pak Mario, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Teguh ya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami sediakan. Begitu juga untuk sahabat super yang hadir di studio, kita siap-siap untuk menentukan pilihan ya. Silahkan Anda ambil alatnya dan kita lihat. Ini adalah polling untuk episode kali ini. Love is respect, cinta adalah penghormatan. Jika orang yang katanya mencintai Anda berlaku kasar dan merendahkan Anda, apakah kesimpulan Anda? A. Dia tidak tahu cara mencintai. B. Itu adalah tanda untuk mengakhiri hubungan. Atau C. Anda memang pantas diperlakukan demikian. A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Pastikan Anda bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Derita tanpa akhir itu berarti dia tanpa pelajaran. Misalkan bohong sedikit atau salah sedikit. Bohong sedikit.